بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba yang kaya dengan hatinya, yang kaya hati, dan ia pun tersembunyi dan tidak menyukai ketenaran. Ia tidak menyukai ketenaran. Hal ini sebagaimana di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan ia tersembunyi. Kata para ulama bahwa ia tidak suka ketenaran, tidak suka kemasyhuran dan tersohor. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, sungguh ini merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan, yang pertama adalah takwa. Yang pertama adalah takwa, karena ia adalah merupakan sifat orang-orang yang senantiasa berbekal diri menuju akhiratnya. Dan sesungguhnya perbekalan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk kehidupan akhirat adalah ketakwaan. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Dengan takwa inilah yang menjadikan seorang hamba senantiasa menaati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu yang menjadikan seorang hamba selalu takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ia dalam keadaan sendirian. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji-janji yang luar biasa untuk orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi untuk hidupnya, solusi untuk kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Para jemaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kemudahan dalam urusannya. Quran surah At-Talaq ayat yang keempat. Bahkan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, suatu negeri yang bertakwa, yang penduduknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ardh. Maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang kedua, kaya hati. Sifat yang kedua adalah seorang hamba yang mempunyai kekayaan hati, yang penuh qanaah, yang merasa puas dengan yang ada. Ia senantiasa mengharapkan kehidupan akhirat di hatinya, karena ia memandang dunia adalah sesuatu yang sementara dan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, karena itu ketika seorang hamba mengetahui tentang hakikat dunia, bahwasannya apa yang ia miliki di dunia, maka pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu, maka apabila ia mengharapkan kehidupan akhirat, ia akan merasa puas dengan yang Allah berikan dari kenikmatan dunia, walaupun kenikmatan itu adalah kenikmatan yang sedikit. Bagi ia yang sedikit, akan tetapi disyukuri, adalah lebih baik daripada banyak, namun ia tidak bisa mensyukurinya. Dan betapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekayaan, akan tetapi ia tidak bisa mensyukuri kekayaan tersebut. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Betapa orang-orang yang kaya hatinya tersebut setara dengan orang-orang yang memiliki kerajaan dan kepemimpinan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, yang artinya, apabila kamu memiliki hati yang kaya, maka sesungguhnya kamu dan raja-raja dunia itu adalah setara. Bagaimana tidak? Ia senantiasa ridho dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ia senantiasa ridho dengan rezeki walaupun sedikit ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, karena sesungguhnya rezeki yang sedikit tersebut apabila halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi. Maka seorang mukmin ketika ia diberikan rezeki yang sedikit, kemudian ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ia diberikan rezeki yang banyak, ia pun bersyukur dan merasa takut akan hisabnya nanti pada hari kiamat. Umat al-Islam, maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwasannya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan memiliki banyaknya harta, akan tetapi yang hakiki adalah kekayaan di hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhwani fid din, a'azinallahu wa iyyakum. Hati yang penuh dengan qanaah, yang merasa puas dengan yang ada, yang ia tidak pernah berangan-angan memiliki sebanyak-banyaknya harta dari kehidupan dunia. Yang ia inginkan adalah kehidupan akhirat. Yang ia inginkan bagaimana ia mendulang sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifat seorang mukmin
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jemaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tersembunyi. Seorang hamba tidak menyukai ketenaran. Ia tidak ingin dikenal oleh orang lain. Dan ia pula tidak ingin tersohor oleh manusia. Tidak ingin terkenal di bumi. Dan ia hanya ingin terkenal di langit sana. Karena sesungguhnya para jemaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena sesungguhnya terkenal di bumi adalah ujian dan cobaan yang hakikatnya seringkali membuat seseorang itu terjerembab dalam berbagai kesalahan. Bagaimana tidak, saudaraku? Orang yang terkenal, ia akan merasakan manisnya dihormati orang lain. Ketika ia merasa terkenal dan dia merasa bangga dengan kebesaran namanya, bahkan tak jarang orang yang terkenal itu terkena penyakit ujub dan kesombongan. Wahai saudaraku, lihatlah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang Rasulullah SAW sebutkan khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Lalu siapakah Uwais Al-Qarni tersebut? Apakah ia seorang pejabat? Jawabannya bukan. Apakah ia seorang ulama yang terkenal? Jawabannya juga bukan. Apakah ia seorang yang kaya raya, yang memiliki harta yang banyak? Jawabannya juga bukan. Ternyata Uwais Al-Qarni hanyalah seorang pelayan. Ia seorang yang tidak terkenal di kaumnya. Disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya menunggu kafilah-kafilah yang datang dari Yaman, ternyata Uwais Al-Qarni hanyalah pelayan yang dihinakan oleh kaumnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan dia adalah sebaik-baik tabi'in. Subhanallah. Karena terkenal di dunia sama sekali tidak akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat. Maka kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paham tentang hakikat ketenaran adalah merupakan ujian. Ia berusaha untuk lari dari ketenaran tersebut. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hanbal ketika diuji dengan ketenaran, beliau mengatakan, aku khawatir ini istidraj, penundaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir ini diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Salafus salih, ulama kita lari dari ketenaran. Adapun kita di zaman ini, kita malah berlomba-lomba untuk mencari ketenaran. Padahal itu semua adalah ujian yang kelak pada hari kiamat kita akan melihat hasilnya. Untuk apa kita terkenal di dunia? Maka kewajiban kita, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah menjadikan
pelakunya lari dari ketenaran, dan ia tidak ingin terkenal di bumi, akan tetapi ia ingin terkenal di langit sana.